Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Jumpa lagi dengan gue Riantoni. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat terus ya. Nah, teman-teman, kita jumpa lagi di tutorial kali ini. Kita akan membahas contoh soal untuk tes lowongan admin kantor ataupun lowongan untuk tata usaha kantor. Saya akan sharing sedikit teman-teman pengalaman karena saya sudah sering atau beberapa kali melakukan tes untuk lowongan admin ataupun tenaga umum dengan menggunakan Microsoft Excel. Nah, kali ini kita akan sharing dan teman-teman, saya yakin kalau teman-teman mengikuti tutorial ini dari awal hingga akhir, insya Allah teman-teman akan bisa menjawab apabila ada tugas-tugas ataupun soal-soal tes Excel seperti ini. Tapi teman-teman, sebelum teman-teman menyaksikan video ini, ada baiknya teman-teman menonton video sebelumnya, yaitu video yang berjudul membahas 48 rumus Excel yang sering kita gunakan sehari-hari ya, karena itu akan mensupport pengetahuan teman-teman untuk bisa mengerjakan soal tes kali ini. Oke teman-teman, langsung kita mulai ya tutorialnya berikut ini. Nah teman-teman, biasanya kita diberikan dua lembar ya. Satu adalah lembar kerja Microsoft Excel-nya, satu lagi lembar soalnya. Nah, yang ini saya tampilkan pertama adalah lembar soalnya teman-teman. Coba kita baca bersama-sama ya. Soal tes admin kantor, selamat mengerjakan. Satu, rapikan tabelnya dengan menambahkan garis border sesuai dengan contoh di bawah ini. Jadi kita diberikan sebuah contoh tabel, teman-teman, ada garis bordernya. Nah, di satu file lagi, di satu file lembar kerja lagi, teman-teman, kita disiapkan atau diberikan file Excel seperti ini. Jadi tugas pertama kita sebagai soal nomor 1 adalah untuk merapikan tabelnya teman-teman dengan memberikan border di tabel ini. Oke, mari kita lihat tabelnya. Di sini ada border lebih tebal ya teman-teman. Kemudian di sini ada border yang garis 2. Nah, kita coba terapkan contoh ini ke lembar soal Excel-nya. Oke, mari kita berikan dulu teman-teman border untuk tabel ini ya. Kita blok dari sini hingga sini ya. Kemudian kita pilih ini dulu, all border ya, supaya semuanya ada bordernya teman-teman. Lalu untuk yang paling atas bawah kiri kanan kita tebalkan ya, karena kelihatannya tadi lebih tebal sedikit. Jadi ini kita pilih ini lebih tebal. Kemudian di bagian sini tadi garis 2, jadi kita blok dulu ya, dari sini teman-teman blok. Oke, kemudian teman-teman pilih garis 2 di bagian bawah yang ini ya, bottom double border. Oke, jadi dia bentuknya seperti ini. Kita coba lihat lagi apakah sudah sama. Seperti ini. Oke, ini sudah sama bagian sini. Nah, ini bagian ini juga lebih tebal ya teman-teman ya. Jadi kita tebalkan juga. Di bagian sini atasnya kita tebalkan juga. Oke, kita pilih ini lagi. Kemudian kita pilih tick outside border. Nah, jadi lebih tebal seperti ini. Oke, soal nomor 1 sudah kita jawab ya teman-teman. Kita sudah merapikan tabelnya seperti contoh ini di lembar kerja Excel kita yang ini. Oke, gampang ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Kolom tugas, status keluarga, NPWP, ini ada kolom tugas ya teman-teman. Status keluarga dan NPWP diambil dari database pegawai berdasarkan NRP-nya. Jadi ini NRP-nya, gunakan rumus VLOOKUP. Oke, ini menarik ya teman-teman. Kita diminta untuk mengisi kolom tugas, kolom status keluarga, dan NPWP, 3 kolom ini menggunakan rumus VLOOKUP berdasarkan data di database data pegawai ini. Jadi ini ada 3 sheet ya teman-teman. Sheet pertama data pegawai, kemudian sheet kedua ada data absensi ya. Kemudian di sini ada data pembayaran gaji. Jadi kita diminta untuk membuat daftar pembayaran gaji nih ceritanya. Oke, kita langsung kerjakan soal nomor 2-nya teman-teman. Kita cari dulu untuk kolom tugas menggunakan rumus VLOOKUP berdasarkan NRP-nya ya, ini berdasarkan NRP-nya. Jadi kata kuncinya adalah NRP ini. Oke, langsung saja teman-teman. Kita mainkan rumusnya sama dengan VLOOKUP, buka kurung. Rumus VLOOKUP itu yang pertama adalah kata kunci. Kita klik dulu kata kuncinya, lalu titik koma, kemudian kita masukkan tabel referensinya. Kita klik dulu sheet ini, sheet data pegawai. Oke, kemudian kita blok dari sini teman-teman ya. Kita blok dari sini sampai sini. Kemudian jangan lupa tekan F4 ya, supaya rumusnya tidak bergerak ya teman-teman. Kita tekan F4. Lalu kita akan mengambil kolom tugas. Kolom tugas itu adalah kolom nomor berapa? Nomor 1, nomor 2, nomor 3 ya teman-teman. Berarti ini kita titik koma di atasnya. Kita ketik 3, lalu kita titik koma lagi, ketik 0,
tutup kurung, tekan enter. Ya, sekarang sudah dapat tugasnya kebersihan. Oke, untuk rumus di bawahnya kita tarik saja teman-teman seperti ini. Kita cek dulu apakah Novita itu tugasnya kebersihan. Kita cek Novita kebersihan. Betul ya teman-teman, Novita kebersihan. Oke, saya ulangi lagi teman-teman penggunaan rumus VLOOKUP supaya lebih jelas. Pertama, VLOOKUP, kemudian teman-teman klik yang menjadi kata kunci. Dalam hal ini kata kuncinya adalah NRP ini. Kemudian teman-teman blok dulu tabel referensinya. Tabel referensinya di sini adalah tabel ini. Oke, lalu teman-teman masukkan argumen ketiga di sini. Ya, argumen ketiga nilainya 3. Kenapa 3? Karena kolom tugas ini itu adalah kolom nomor 3 di tabel referensi tadi. Ya, lalu terakhir kita masukkan argumen 0. Argumen 0 ini untuk mendapatkan nilai yang betul-betul sama atau fix ya, teman-teman, seperti itu. Oke, kita tekan enter sekali lagi seperti itu. Nah, kita sudah berhasil mengisi kolom tugas. Sekarang masih ada 2 kolom lagi yang harus kita isi menggunakan rumus VLOOKUP, teman-teman, yaitu status keluarga. Oke, lanjut. Sama dengan VLOOKUP lagi. Buka kurung, sama seperti yang tadi, kata kunci kita klik dulu, kemudian titik koma. Oke, tabel referensinya kita blok. Dari sini juga kita blok tabel referensinya. Lalu jangan lupa tekan F4 ya teman-teman. Lalu langsung ke sini, titik koma lagi, titik koma. Nah, sekarang status keluarga itu berada di kolom keberapa? Kolom 1, 2, 3, 4. Berarti teman-teman ketikkan angka 4 di sini, kemudian titik koma, 0, tutup kurung ya teman-teman, tekan enter. Sekarang muncul status keluarganya adalah TK. Kita tarik ke bawah. Oke, TK K0 itu apa? Teman-teman di sini ada penjelasannya ya. TK itu tidak kawin. K0 itu kawin tanpa anak, K1 kawin anak 1 dan seterusnya. Oke, kita lanjut. Sekarang 2 kolom sudah berhasil kita isi dengan menggunakan rumus VLOOKUP. Kita masuk ke rumus VLOOKUP berikutnya untuk mengisi kolom NPWP. Oke, sama dengan VLOOKUP teman-teman. Buka kurung, kata kuncinya kita klik dulu, titik koma, lalu kita masuk lagi ke tabel referensi. Kita blok dari sini sampai sini. Lalu jangan lupa tekan F4. Oke teman-teman. Kemudian kita lihat NPWP itu kolom keberapa? 1, 2, 3, 4, 5. Oke, maka teman-teman silakan ketik titik koma, 5, titik koma, 0, tutup kurung. Lalu tekan enter. Oke, sekarang sudah muncul NPWP-nya. Silakan kita tarik saja seperti ini. Oke, ini NPWP-nya ada yang 0 ya. 0 itu artinya tidak ada ya. Kalau tidak ada NPWP berarti di sini menjadi 0. Oke, teman-teman. Bagaimana? Sekarang kita sudah berhasil mengisi 3 kolom, yaitu kolom tugas, status keluarga, dan NPWP menggunakan rumus VLOOKUP. Nah, untuk teman-teman yang masih bingung menggunakan rumus VLOOKUP, silakan tonton video di channel ini yang membahas tuntas tentang VLOOKUP ya. Teman-teman silakan tonton itu dulu untuk lebih memahami tentang penggunaan rumus VLOOKUP ini, teman-teman. Oke, baik, kita langsung masuk ke soal berikutnya. Ini soal nomor 2 sudah kita jawab ya, teman-teman. Sudah berhasil kita jawab. Sekarang kita masuk ke tugas atau soal nomor 3, yaitu kolom gaji pokok. Di sini ada kolom gaji pokok. Jika tugasnya sebagai kebersihan, maka gaji pokoknya adalah 2.900.000. Jika tugasnya sebagai keamanan, gaji pokoknya adalah 3.200.000. Jika tugasnya sebagai pengemudi, gajinya 3.100.000. Oke, di sini keterangannya adalah gunakan rumus if bertingkat. Kenapa if bertingkat? Karena kondisinya ada 3 ya. Kondisi pertama kebersihan, nilainya 2,9 juta. Kemudian keamanan, nilainya 3,2 juta. Terakhir itu pengemudi, nilainya 3,1 juta. Bagaimana cara penggunaan rumus if bertingkat? Mari kita coba praktekkan, teman-teman. Di sini ya, gaji pokok, kita menggunakan rumus if bertingkat. Oke, sama dengan if dulu, if pertama ya, if pertama, buka kurung, kita ambil logika pertama dulu ya. Logika pertamanya jika ini, oke, jika tugas sama dengan kebersihan, seperti ini teman-teman ya. Nah, kita buat seperti ini. Jika tugas sama dengan kebersihan, titik koma, berapa nilainya? Ini adalah nilai benar ya. Kita masukkan dulu argumen benarnya. Nilainya adalah 2.900.000 ya teman-teman. Oke. Jika salah, titik koma lagi, jika salah, nah
Jika salah, maka kita harus cek lagi. Oke, kita cek lagi. Apakah tugasnya sama dengan keamanan? Keamanan. Oke. Jika iya, kalau tugasnya keamanan, maka nilainya adalah 3.200.000. Jika tidak, maka nilainya adalah 3.100.000 ya, teman-teman. Ini tutup kurung lagi. Sekarang kita tekan enter dulu. Nah, muncul nilai 2.900.000, kita tarik ke bawah seperti ini. Nah, sekarang sudah muncul ya. Oke, kita balik lagi ke rumus, kita belajar cara membacanya bersama-sama. Oke, teman-teman. Ini kita menggunakan rumus if bertingkat karena ada 3 kondisi ya. Kondisi gaji kebersihan, gaji keamanan, dan gaji pengemudi yang berbeda-beda nilainya. Nah, argumen pertama teman-teman, kita menggunakan if pertama ya. Jika tugasnya sama dengan kebersihan, oke, maka nilai gajinya itu adalah 2.900.000. Oke, ini argumen benarnya. Jika tidak, maka titik koma. Jika tidak, kita cek lagi apakah dia keamanan. Kalau dia keamanan, maka gajinya 3.200.000. Oke, jika tidak, maka pilihan terakhir kita langsung masukkan, yaitu 3.100.000 ya, karena cuma ada 3 pilihan. Kalau tidak kebersihan, keamanan, ya pengemudi. Oke, kalau tidak 2.900.000, 3.200.000, pasti nilainya 3.100.000. Seperti itu teman-teman. Oke, kita tekan enter. Nah, sekarang kita sudah bisa mendapatkan gaji pokok. Sampai sini soal nomor 3 ini juga sudah berhasil kita jawab teman-teman. Kita lanjut ke soal keempat. Kolom jumlah hari kerja diambil dari database absensi, yaitu kolom total jumlah hari kerja. Anda harus hitung terlebih dahulu total jumlah hari kerjanya. Oke, ini menarik ya teman-teman. Kita diminta untuk mengisi jumlah hari kerja ini dengan mengambil dari sheet data absensi. Ya, ini ada sheet data absensi. Jadi kita harus mengambil total hari kerja orang itu dari kolom ini teman-teman. Sedangkan kolom ininya, ya, kolom ini itu belum ada isinya. Oke, kita diminta untuk menghitung dulu kolom ini, kemudian nanti kita cocokkan dengan data pekerja atau karyawan di sini. Kira-kira seperti itu. Oke, bagaimana caranya? Kita langsung masuk ke sheet data absensi ini teman-teman. Sekarang kita lihat ini ada absensi ya. Keterangannya adalah jumlah hari kerja yang dihitung itu jika statusnya adalah 1, masuk kerja. Jadi di sini ada tanggal 1 sampai tanggal 30, teman-teman ya. Di sini ada angka 1, itu artinya masuk kerja, sedangkan angka 0 ini artinya tidak masuk ya, atau izin. Nah, kita mau hitung berapa sih masing-masing total hari kerja mereka ini, karyawan ini masing-masing. Nah, kita menggunakan rumus count if, teman-teman. Ya, kenapa kita menggunakan rumus count if? Karena kita hanya menghitung jika statusnya adalah 1. Oke, jika nilainya 0, kita tidak hitung karena dia tidak masuk kerja. Oke, teman-teman paham ya? Jadi kita gunakan rumus count if. Caranya bagaimana? Teman-teman silakan ketik sama dengan, kemudian count if, ya, count if, buka kurung. Argumen pertama adalah range-nya. Jadi kita blok dulu range dari tanggal 1 sampai tanggal 30 ini. Kita blok teman-teman ya. Lalu titik koma, jangan lupa titik koma. Nah, argumen kedua adalah kriterianya. Kriterianya adalah 1 ya. Karena kita hanya menghitung yang statusnya 1 saja. Jadi teman-teman ketik 1, lalu tutup kurung, tekan enter. Maka muncul angka 15 di sini teman-teman ya. Untuk yang bawahnya langsung kita tarik seperti ini. Nah, kita sudah bisa mendapatkan sekarang total jumlah hari kerja masing-masing karyawan. Ya, contohnya ini Novita ada 15 hari kerja karena di sini ada 2 hari yang izin ya, tidak masuk kerja. Sedangkan Vivin ini totalnya sempurna ya, 17 hari masuk semua, seperti itu. Nah, langkah kedua teman-teman, kita memasukkan jumlah hari kerja ini, kolom ini dari hasil perhitungan ini tadi. Menggunakan rumus apa? Kira-kira? Betul sekali, kita menggunakan rumus VLOOKUP dengan kata kunci NRP. Oke, mari kita coba. Sama dengan VLOOKUP, buka kurung. Oke, kita klik dulu kata kuncinya di sini, klik titik koma, teman-teman. Kita masuk ke tabel referensinya. Sekarang yang menjadi tabel referensi adalah data absensi. Oke, kita blok di sini, teman-teman. Dari NRP ini kita blok sampai di sini. Oke, lalu jangan lupa tekan F4. Tekan F4, teman-teman silakan ke formula bar ini. Titik koma.
sekarang kita hitung kolom total jumlah hari kerja ini berada di kolom nomor berapa ya. Ini nomor 1, nomor 2, ini 1 sampai 30, artinya 32 ya teman-teman. Berarti ini adalah kolom ke 33. Jadi teman-teman ketik 33 di sini. Oke, kemudian titik koma 0 tutup kurung. Kenapa di sini 33 teman-teman? Karena kolom total ini adalah kolom ke 33. Ini 1 2 3 4 5 dan seterusnya sampai 33. Oke. Kita tekan enter, maka muncul 15 ya. Untuk yang di bawahnya kita tinggal tarik saja seperti ini. Kita cek dulu sampel apakah betul rumusnya. Misalkan si Hendy Afrianto ya, Hendy Afrianto ini apakah betul 17? Kita cek dulu. Hendy 17. Ya, sudah benar ya teman-teman rumus kita. Jadi kita sudah berhasil lagi menjawab soal nomor 4, yaitu jumlah hari kerja masing-masing karyawan. Kita lanjut ke soal nomor 5 sekarang teman-teman. Kolom tunjangan keluarga. Oke. Jika status keluarga adalah TK, maka tidak mendapatkan tunjangan. Jika status keluarga selain TK, maka dapat tunjangan sebesar 10% dari gaji pokok. Oke, mari kita jawab. Jadi ini ada tunjangan keluarga. Jika status ininya ya, status keluarga ininya TK, maka dia tidak dapat tunjangan. Selain TK, dia mendapatkan tunjangan sebesar 10% dari gaji pokok, teman-teman. Oke, rumus apa kira-kira yang kita gunakan? Betul sekali, kita menggunakan rumus if. Oke, bagaimana caranya? Seperti ini, sama dengan if jika ini, oke teman-teman ya, jika status keluarga ini sama dengan TK, apa yang dilakukan kalau TK? Maka tidak mendapatkan apa-apa. Teman-teman bisa tulis 0 di sini ya, karena dia tidak mendapatkan apa-apa. Jika tidak, jika tidak, maka dia akan mendapatkan 10% dari gaji pokok. Maka cara menulisnya adalah titik koma, gaji pokok kali 10% tutup kurung. Sekali lagi kita coba baca bersama-sama teman-teman. Jika E4, jika status keluarga ini sama dengan TK, maka nilainya 0, karena dia tidak dapat tunjangan. Jika tidak, maka dia akan mendapat tunjangan sebesar gaji pokok kali 10%. Oke, kita tekan enter. Nah, ini tidak dapat ya. Oke, kita tarik ke bawah. Ini tidak dapat karena TK, ini juga TK, ini TK. Nah, ini dapat ya masing-masing sebesar 10% dari gaji pokok. Oke, mudah sekali. Kita sudah berhasil lagi menjawab soal nomor 5 ini, teman-teman. Kita lanjut sekarang soal nomor 6. Kolom uang makan. Jumlah hari kerja dikali 25.000. Oke, ini gampang ya. Jadi kita mengisi jumlah uang makan ini, kolom jumlah hari kerja ini, kita kalikan dengan 25.000. Oke, itu gampang sekali. Sama dengan kita klik ini ya teman-teman. Kita kalikan dengan 25.000. Tekan enter, maka dapat nilai 375.000. Kita tarik untuk yang di bawahnya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Kolom gaji kotor. Penjumlahan dari gaji pokok ditambah tunjangan keluarga ditambah uang makan. Gunakan rumus SUM. Nah, ini ada perintahnya teman-teman. Kita disuruh menggunakan rumus SUM. Sebenarnya kita tanpa menggunakan rumus SUM bisa seperti ini ya. Sama dengan gaji pokok ditambah tunjangan keluarga ditambah uang makan. Ya, seperti itu. Bisa. Tapi perintahnya menggunakan rumus SUM. Jadi kita tidak bisa menggunakan cara ini. Caranya adalah kita gunakan rumus SUM dengan cara ketik sama dengan, kemudian SUM, buka kurung, oke. Kita klik argumen pertama yang kita jumlahkan, gaji pokok, lalu titik koma, lalu tunjangan keluarga, titik koma lagi, uang makan. Kemudian tutup kurung, tekan enter. Maka kita mendapatkan nilai totalnya teman-teman. Yang lain kita tarik ke bawah seperti ini. Oke, mudah sekali ya. Kita sudah berhasil menjawab sampai dengan soal nomor 7. Oke, sedikit lagi. Kita masuk ke soal nomor 8. Kolom PPH. Jika punya NPWP, PPH itu adalah gaji kotor dikali 5%. Oke, teman-teman. Jika tidak punya NPWP, PPH-nya adalah gaji kotor kali 6%. Nah, ini kita pakai rumus apa lagi nih kira-kira teman-teman? If ya, betul. Kita menggunakan rumus if lagi karena kondisinya adalah NPWP. Jika NPWP-nya sama dengan 0, maka pengalinya 6%, selain 0, pengalinya adalah 5%. Oke, kita mulai ya, sama dengan if
jika NPWP ini sama dengan 0, artinya tidak ada NPWP, maka PPh-nya adalah gaji kotor kali 6% ya teman-teman. Ini dikali 6%. Jika tidak, artinya ada NPWP-nya, maka gaji kotor dikali 5%. Tutup kurung. Kita tekan enter. Nah, kita baca ulang ya teman-teman. Cara membacanya adalah jika F4 itu adalah NPWP, jika NPWP-nya sama dengan 0, artinya tidak ada NPWP, maka PPh-nya adalah gaji kotor dikali 6%. Jika ada NPWP, maka gaji kotor kali 5%. Seperti itu. Oke, teman-teman. Sudah pandai ya menggunakan rumus if ya. If pertama kondisi dulu, argumen kedua adalah jika kondisi itu benar, kemudian argumen ketiga adalah jika kondisinya salah. Seperti itu, teman-teman ya. Kita tekan enter. Oke, kita tarik untuk rumus di bawahnya. Oke, kita sudah berhasil mendapatkan nilai PPh-nya. Oke, teman-teman ya. Kemudian lanjut ke soal nomor 9. Kolom gaji bersih adalah gaji kotor dikurang PPh. Gaji bersih adalah gaji kotor dikurang PPh. Ini mudah sekali, sama dengan gaji kotor dikurang PPh. Oke, tekan enter. Kemudian kita seperti ini. Oke, teman-teman, sudah ya. Nah, apalagi nih, nomor 10. Isi kolom total dan kolom lain yang tersedia. Oke. Soal terakhir, kita diminta untuk isi kolom total dan kolom lain yang tersedia. Jadi ini ada beberapa kolom yang tersedia, kita juga diminta isi, kemudian kolom total. Nah, cara isi kolom total ini banyak cara ya teman-teman. Pertama bisa dengan klik di sini, kemudian pilih auto sum di bagian atas, klik auto sum, tekan enter, bisa seperti itu ya teman-teman. Atau bisa sekaligus, teman-teman blok dulu dari sini hingga sini blok, lalu baru klik auto sum. Maka dia otomatis menjumlahkan secara bersamaan, seperti itu. Oke, kita lanjut teman-teman. Kita sekarang mengisi beberapa kolom yang sudah disediakan ini ya. Tadi kita diminta juga untuk mengisi kolom-kolom ini ya. Pertanyaan pertama adalah jumlah total pegawai. Nah, berapa sih jumlah total pegawai yang ada di sini? Ini gampang sekali. Kita hitung menggunakan rumus count ya, teman-teman. Sama dengan count, buka kurung. Teman-teman silakan blok saja di sini. Oke, di sini blok dari atas ini sampai ke bawah, lalu enter. Muncul 6. Jadi artinya di sini ada 6 orang pegawai, seperti itu. Lanjut ke pertanyaan berikutnya, jumlah rata-rata gaji pegawai. Nah, kita disuruh menghitung berapa sih rata-rata gaji ke-6 pegawai ini. Caranya kita menggunakan rumus AV rage ya teman-teman, sama dengan AV rage, buka kurung, kita blok di bagian gaji ya, karena kita diminta menghitung rata-rata gaji ya. Teman-teman, kita blok dari atas sampai bawah, lalu tekan enter. Maka muncul nilai rata-ratanya adalah 3.400 sekian. Oke, seperti itu. Nah, pertanyaan berikutnya, nominal gaji tertinggi. Ini kita diminta mencari gaji paling tinggi berapa sih nominalnya. Kita menggunakan rumus max ya teman-teman, max, buka kurung. Nah, sekarang kita blok di bagian gaji seperti ini, tekan enter. Gaji maksimal adalah 3,747. Oke, sekarang gaji terendah berapa? Kita menggunakan rumus min. Sama dengan min, buka kurung, dari atas ini, oke, seperti ini, tekan enter. Maka muncul nilai terkecil atau gaji terkecilnya adalah 3111 sekian, seperti itu. Nah, teman-teman di sini kalau teman-teman lihat ada RP-RP-nya ya di depan. Oke, sedangkan di sini tidak ada RP-nya. Itu bagaimana cara memunculkan RP-nya? Teman-teman silakan klik blok dulu, misalkan ingin memunculkan RP-nya. Blok dulu seperti ini. Lalu teman-teman ke bagian ini, di bagian sini currency ya teman-teman. Nih, silakan klik RP Indonesia ini ya. Maka akan muncul nilai RP-nya seperti ini. Oke, teman-teman, mudah ya seperti itu. Oke, baik teman-teman. Sekarang sudah muncul RP-nya. Oke, teman-teman, kita sudah menjawab semua soal ya, dari nomor 1 sampai 10 sudah kita jawab, dan kita sudah masukkan semua jawaban kita ke dalam lembar Excel ini. Nah, teman-teman, di sini tadi adalah perpaduan berbagai rumus, mulai dari rumus sum, average, mean, max, kemudian if yang bertingkat, VLOOKUP, dan count ya, ada count juga count if. Teman-teman, untuk menjawab soal seperti ini, sekali lagi kami merekomendasikan teman-teman untuk menonton video kami terlebih dahulu yang judulnya adalah 48 rumus Excel yang sering kita gunakan di pekerjaan sehari-hari.
dengan teman-teman sudah menonton video itu, maka soal seperti ini ataupun ada pengembangan-pengembangan soal lainnya, saya yakin teman-teman akan bisa menjawabnya dengan baik. Kira-kira seperti itu. Teman-teman, mudah-mudahan sharing pengalaman ini bisa bermanfaat untuk kalian ya. Jika ini memberikan sesuatu pelajaran untuk teman-teman, jika berkenan silakan klik tombol subscribe teman-teman, klik like juga, dan jika ada pertanyaan bisa tuliskan di kolom komentar. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di tutorial berikutnya. Salam.